publik, yakni pengantar administrasi publik. Oke, sebelum kita masuk di materi, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui atau yang perlu kita sepakati bersama. Mengenai yang pertama, kontrak perkuliahan. Ini yang pertama dulu, poin pertamanya. Di mana SKS-nya itu ada 3 SKS, durasi perkuliahannya 135 menit, sedangkan jam perkuliahannya jam 10 sampai jam 12, kurang lebih 12.25. Dosen pengampunya ada 2, yakni saya sendiri, dan yang kedua itu Bu Yulana Musin. Total pertemuannya 16 kali pertemuan, dalam hal ini 14 kali pertemuan tatap muka, karena dengan adanya proses COVID sekarang bisa kita gunakan daring atau dan lain sebagainya. Terus 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Ini yang perlu kalian pahami dulu. Bisa mengerti? Oke, rules perkuliahannya yang pertama itu toleransi keterlambatan hadir itu maksimal 15 menit dari waktu kehadiran. 15 menit dari waktu kehadiran. Terus tidak dapat menghadiri perkuliahan tanpa keterangan itu dianggap tidak hadir. Maksudnya seperti begini, tidak ada informasinya, dia sakit kah, ada kendala ini kah, ini dan lain sebagainya. Berarti tanpa ada kabarnya dia dianggap sebagai absen. Ya. Terus yang berikutnya, mahasiswa tidak dibenarkan dengan rambut gondrong. Ya, tolong perhatikan kalau ada mahasiswa di sini yang pakai rambut gondrong, pertemuan berikutnya tidak boleh mengikuti mata kuliah Bapak seperti biasanya. Itu yang selalu saya tekankan ya. Cerminan mahasiswa adalah melihatkan bagaimana caranya ininya dia, sikapnya, dan ininya dan lain sebagainya. Kalian kan sudah dewasa ya, jadi kalian sudah bisa memposisikan mana yang baik dengan mana yang buruk. Bisa mengerti? Terus pakaian robek, celana robek-robek itu tidak dibenarkan, dan memakai sendal itu tidak dibenarkan. Dan yang berikutnya, pakaian rapi. Dalam hal ini kemeja atau kaos yang berkerak, tidak boleh pakai kaos oblong. Ya, terus tidak merokok pada saat perkuliahan. Dan yang terakhir, handphonenya itu bisa hilang atau dihilangkan ada dirinya, atau kalau benar-benar tidak ada yang menelpon yang tidak penting-penting itu dinonaktifkan saja. Dalam hal proses perkuliahan itu bisa berlangsung. Mengerti? Ada pertanyaan sampai di sini mengenai dengan kontrak perkuliahan? Oke, bagus, kita lanjut ya. Unsur penilaian di sini ada tugas. Tugasnya itu 15%. Apa yang dikasih tugas oleh Bapak Ibu dosen semaksimal mungkin kalian kerjakan dan kumpulkan pada tepat waktu berdasarkan apa yang sudah disepakati. Mengerti? Terus yang kedua, masalah sikap. Sikap di sini juga sangat berperan penting. Poinnya itu 10%. Bagaimana tata keramanya kalian dalam ruang kelas? Bagaimana cara bertindaknya kalian? Bagaimana cara ininya kalian? Dan lain sebagainya. Itu mencerminkan di sikap. Terus yang berikutnya pengetahuan umum ada 15%. Dan yang berikutnya ada UTS-nya, ujian tengah semester dari dosen pengampu yang pertama ada 30% poinnya. Dan yang terakhir UAS-nya, dosen yang berkelanjutan atau dosen kedua yang melakukan atau memberikan ujian terhadap kalian, poinnya 30% sama UTS. Jadi itu perlu diperhatikan. 2 dosen dalam satu mata pengampu mata kuliah itu kalian harus perhatikan. Jangan cuma masuk di dosen pertama, terus di dosen kedua itu tidak masuk. Bukan seperti itu. Dua-duanya harus imbang ya. Ada nilainya di dosen pertama, di UTS-nya, dan ada nilainya di dosen kedua. Dalam hal ini UAS-nya. Dari nilai tersebut akan dikolaborasi menghasilkan nilai apa yang perlu kalian dapatkan. Sehingga hasilnya atau totalnya semua dari tugas, sikapnya, pengetahuan umumnya, UTS-nya sama UAS-nya itu 100%. Bisa mengerti? Oke, kita masuk di gambaran umum tentang mata kuliah ini. Sedikit saya jelaskan. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yakni setelah menyelesaikan program mata kuliah ini, mahasiswa mengharapkan mampu. Yang pertama, CPL 2-nya menerapkan etika akademik, profesionalisme, dan integrasi di bidangnya masing-masing. Itu jelas sekali. Terus CPL 3-nya
bagaimana pemahaman yang komprehensif tentang teori dan konsep dasar ilmu sosial dalam melaksanakan tugas akademiknya seperti apa dan profesionalnya seperti apa. Terus CPL 4-nya menunjukkan pengetahuan administrasi publik sebagai bagian dari ilmu sosial dalam konteks pembangunan benua maritim. Itu CPL 4-nya. Terus CPL 5-nya menunjukkan pemahaman tentang elemen prinsip dan fungsi administrasi publik untuk mendukung kegiatan dan kebijakan publik dalam manajemen publik. Ini yang gambaran umumnya. Terus setelah itu ada poin capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut dengan CPMK. Setelah mengikuti mata kuliah pengantar administrasi publik, mahasiswa mampu yang pertama memahami konsep dan teori ruang lingkup, bagaimana sejarahnya, paradigmanya, model dan dimensi nilai-nilai administrasi publik itu dalam CPL 2 dan CPL 3 dalam RPS-nya. Terus yang kedua memahami perubahan paradigma dan reformasi administrasi publik di Indonesia. Akan kita bahas di dalamnya bagaimana itu perubahan paradigma dan reformasi administrasi publik di Indonesia. Oke. Terus ada poin sub capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut dengan sub CPMK. Hasilnya seperti apa? Memahami yang pertama, memahami tata tertib perkuliahan. Memahami tata tertib perkuliahan yang pertama tadi, yang namanya kontrak perkuliahan yang kita sudah sepakati bersama. Itu yang pertama harus kalian pahami dulu. Terus bagaimana RPS mata kuliah, penyusunannya, materi-materi apa yang kita akan bahas di dalamnya. Setelah itu integrasi akademiknya, dia berada di CPL 5. Terus yang kedua, mahasiswa mampu memahami pengertian pokok administrasi publik. Pengertian pokoknya seperti apa itu administrasi publik. Dan yang ketiga, mahasiswa memahami ruang lingkup dalam administrasi publik. Ada ruang lingkupnya yang kita akan bahas sebentar. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami bagaimana cakupannya dalam administrasi publik itu sendiri. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan administrasi publik. Sejarahnya seperti apa itu dia? Oke, ini gambaran umumnya ya. Oke, yang kita masuk di materi berikutnya yang kita akan bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan waktunya sebentar cukup. Kita bahas tuntas. Yang pertama itu bagaimana pengertian pokok administrasi publik. Yang kedua, ruang lingkupnya administrasi publik seperti apa. Dan yang ketiga, cakupan administrasi publik itu seperti apa juga. Dan yang terakhir, sejarah perkembangan administrasi publik. Ini yang inti poin pertemuan pertama yang kita akan bahas. Bisa mengerti? Lanjut. Oke, kita masuk di konsep dasar administrasi publik itu sendiri. Yang pertama, pengertian negara, dalam hal ini publik. Pengertian negara. Negara adalah suatu wilayah permukaan bumi yang kekuasaannya baik politiknya, militernya, ekonominya, sosialnya maupun budaya diatur yang dalam pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku pada semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Jelas sekali di sini ya, bahwa negara itu ada kekuasaannya, baik dalam politiknya, militernya seperti apa, ekonominya seperti apa, sosialnya seperti apa, maupun budayanya itu diatur oleh pemerintahannya. Itu yang disebut dengan sebuah negara ya. Jelas sekali di situ. Sehingga negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. Ada aturannya, ada mekanismenya yang tidak boleh dilanggar, yang tidak boleh diini. Semua harus dipatuhi. Mengerti? Mengerti? Oke. Dari pengertian di atas, kita dapat simpulkan bahwa syarat terlibat suatu negara yang pertama itu memiliki penduduk atau rakyatnya. Itu sangat jelas sekali. Masa negara tidak ada penduduk dan rakyatnya, siapa yang mau diatur? Siapa yang mau diini dan lain sebagainya kan? Terus yang kedua, memiliki wilayahnya. Ada batas wilayahnya. Indonesia batas wilayahnya dari ini. Semuanya jelas kan? Itu juga jelas. Terus yang ketiga, C-nya, poin C-nya, memiliki pemerintahan yang berdaulat. Memiliki pemerintahan yang berdaulat. Ini sangat penting sekali.
Terus yang D-nya mendapat pengakuan dari negara lain. Ada pengakuan dari negara lain bahwa negara Indonesia ini loh keberadaannya seperti begini dia. Ada pengakuannya. Mengerti? Terus poin 2, kita masuk di pengertian publik. Penggunaan istilah publik seringkali dijumpai berbagai kalimat dalam keadaan sehari-hari, seperti biasanya public relation, hubungan masyarakatnya. Bagaimana hubungan masyarakat antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain? Pasti akan terjadi interaksi kan antara satu dengan yang lainnya. Terus public opinion atau opini masyarakat. Opini masyarakat di sini maksudnya sesuatu atau kenyataan yang belum jelas faktanya seperti apa terjadinya. Ya kan? Tanpa didukung dengan bukti-bukti yang realistis, tanpa didukung dengan ini dan sebagainya. Sumbernya masih kurang jelas kalau opini. Jelas kan? Terus ada public hospital atau rumah sakit umum, biasanya digunakan untuk masyarakat untuk datang berobat atau ini memeriksa kesehatannya dan sebagainya. Biasanya ada rumah sakitnya kan, rumah sakit umumnya. Terus public goods atau barang-barang publiknya, barang-barang publik atau barang-barang negara. Contohnya seperti kendaraan yang beroda 2 yang memakai plat merah, itu barang-barang negara semuanya. Inventaris negara dan sebagainya. Mengerti? Itu contohnya salah satunya. Terus ada public interest atau kepentingan publik. Kepentingan publik di sini ada yang bisa kasih pemahaman. Kepentingan publik yang kalian tahu tentang kepentingan publik itu seperti apa? Habibah bisa? Kepentingan untuk orang-orang banyak, untuk publik atau kepentingan umum. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya seperti adanya pasar, itu kan untuk kepentingan umum. Biar bersih. Oke, bagus sekali ya. Pernyataan dari siapa namanya yang pakai jilbab? Kepentingan publik yang kamu tahu itu seperti apa? Menurut saya kepentingan publik merupakan salah satu yang dimana di dalamnya itu terdapat pemerintah mengatur dalam hal ini memberikan pelayanan terhadap masyarakat seperti pelayanan kesehatan, kemudian dari sektor ekonominya. Oke, bagus. Yang di depannya satu orang lagi, siapa namanya? Ya, Nurija. Kepentingan publik yang kamu tahu seperti apa? Kepentingan publik di dalamnya termasuk salah satu contohnya itu pelayanan terhadap publik, baik itu pelayanan dalam hal jasa ataupun dalam hal produk. Dalam hal jasa seperti ini mungkin salah satu contohnya di dinas kependudukan dan catatan sipil, salah satunya di situ. Dan untuk barang sendiri bisa dilihat seperti yang Bapak katakan tadi, salah satu contohnya adalah kendaraan dinas untuk mendukung para pejabat-pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Operasionalnya seperti apa? Oke, bagus sekali ya. Itu pertanyaan atau pemahaman dari teman-teman sudah bagus semuanya ya. Itu yang disebut dengan bagaimana kepentingan publik. Oke, jelas semuanya? Jelas ya. Terus ada juga yang disebut dengan publik administrasi atau administrasi publik. Administrasi publik seperti apa yang tadi pertama, itu dia lebih kepada kenegaraan. Publiknya ya seperti apa? Terus habis itu ada kebijakan publik. Kebijakan publik di sini adalah seorang pemimpin yang mengeluarkan kebijakannya seperti apa yang akan dilaksanakan di lapangan. Ya kan? Unsur pimpinan. Kalau kebijakan publik, dia mengeluarkan aturannya, mekanismenya seperti apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini sejauh tidak menyimpang dari kebijakan yang lain. Tahu maksud saya kan? Kan begini, ada kebijakan biasanya yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini unsur pimpinan yang kurang mengenal kepada masyarakat. Secara tidak langsung itu kan merugikan. Ya, merugikan. Apalagi kalau terlalu berbeli-beli, lebih kepada menyusahkan. Padahal konsepnya kan bukan seperti di situ. Konsepnya pelayanan publik adalah memberikan pelayanan yang prima terhadap yang membutuhkan, khususnya masyarakat. Contohnya di unsur kesehatannya, di bidang kesehatannya, bidang pendidikan harus apa seperti apa dan lain sebagainya. Mengerti? Oke. Terus kebijakan publik dan lain-lain. Dari berbagai kata tersebut, istilah publik diartikan sebagai umum. Dia umum, universal. Ya, dia meluas di situ umum. Dalam hal ini ada masyarakatnya, orang banyaknya, negaranya, seperti apa. Akan tetapi pemahaman istilah publik lebih dalam dibanding dengan masyarakat.
karena publik yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama dengan menaruh umat dan perhatian akan hal yang sama. Tidak ada perbedaan di sini antara si kaya, si miskin, kelas bawah, kelas menengah, dan kelas paling bawah. Ketika dia mau ini, dalam hal ini pelayanan semuanya sama posisinya. Tidak perlu ada yang beda-bedakan. Dia kaya harus cepat dilayani, bukan seperti itu konsepnya. Memberikan pelayanan yang prima tanpa memandang mau dia kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Semuanya sama kedudukannya. Mengerti? Oke. Lanjut. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, definisi publik erat kaitannya dengan kepentingan bersama yang merupakan bagian dari konteks organisasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 3 unsur publik dari pengertian publik di atas. Yang pertama, adanya sejumlah manusia. Itu jelas sekali, poin pertama. Terus yang kedua, adanya kepentingan bersama. Jelas kan? Ada kepentingan yang hendak kita ingin capai. Terus yang ketiga atau poin C-nya, adanya perasaan bersatu karena ikatan kepentingan tersebut. Ada perasaan bersatu karena kepentingan tersebut. Poin C di sini, adanya perasaan bersatu karena ikatan kepentingan tersebut. Ada yang bisa kasih jawaban atau semacam pernyataan seperti apa itu maksudnya? Ada yang bisa? Oke, nggak usah takut menjawab deh ya. Semuanya kita berproses di sini. Kita sama-sama belajar di sini. Selalu sering saya katakan pada saat mengeluarkan pernyataan opini itu dan lain sebagainya, nggak usah takut karena semuanya berproses. Kan kita belajar di sini kan? Kita datang belajar di sini datang untuk menuntut ilmu seperti apa yang kita dapatkan. Oke, ada yang bisa kasih pernyataan? Adanya perasaan bersatu karena ikatan kepentingan tersebut. Seperti apa? Contoh kecilnya, saya kasih gambaran sedikit. Seperti dalam satu kelas ini, kepentingannya kalian itu keluar sama-sama, ya kan? Keluar sama-sama dalam hal menyelesaikan studi, masuk sama-sama, keluar sama-sama, sudah menyandang seorang sarjana. Itu contoh kecilnya kan? Iya, contoh kecilnya. Oke, kalau adanya perasaan bersatu karena ikatan kepentingan tersebut seperti apa kalau di administrasi publik? Seperti apa? Ada yang bisa kasih pernyataan? Irfan? Poin C. Seperti apa Irfan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kepentingan bersama yang ingin mereka perjuangkan. Misalnya seperti kita berada di dinas, kita semua dinas secara sipil. Mereka semua masyarakat pada umumnya ingin mendapatkan pelayanan. Itulah akan menjadi kepentingan bersama. Kemudian mereka bersatu juga. Mereka ini akan saling berkoordinir atau saling bekerja sama. Itu antara ahli peraturan yang ada itu sebagai upaya perasaan bersatunya mereka, dan mereka tidak memandang apakah ada hubungan keluarga atau tidak. Nah, disitulah yang disebut dengan perasaan bersatu dan karena ikatan kepentingan tersebut. Oke, bagus sekali. Bagus, kasih aplaus semuanya. Ada yang lain lagi yang bisa menambahkan? Bisa? Bisa menambahkan? Ada yang lain di? Cukup ini? Oke, seperti itulah gambarannya di situ pada kuncinya ya. Yang diberikan dari pernyataan sudah kita pikirkan. Oke, kita lanjutkan sedikit. Pengertian administrasi negara atau publik. Ilmu administrasi negara lahir sejak ini pandangan dari para ahli yang mengatakan bahwa ilmu administrasi negara lahir sejak Woodrow Wilson 1887. Dalam artikelnya yang berjudul di Umas Jurnal Political Science Circle, artikel ini bercerita tentang pentingnya perubahan terhadap praktik tata pemerintahan yang terjadi di Amerika Serikat yang saat itu telah meluas practice point sistem-sistem perpeloncoan yang menyebabkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan negara, sehingga dapat dikatakan bahwa terminologi administrasi negara atau publik administrasinya berasal dari Amerika Serikat, Inggris. Ini menurut dari Woodrow Wilson 1887. Terus dari situ sehingga melahirkan pemahaman yang beragam tentang administrasi negara. Ada pemahaman yang beragam tentang pemahaman administrasi negara, bahwa
Administrasi negara seringkali disamaartikan dengan manajemen pemerintahan. Administrasi negara sering sekali disamaartikan dengan manajemen pemerintahan. Hal ini dapat diartikan bahwa administrasi negara adalah kegiatan yang dilakukan mengelola dan mendayagunakan sumber daya negara. Dalam hal ini, organisasinya, personalianya seperti apa, dananya seperti apa, dan lain-lainnya seperti apa, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan atau untuk mencapai tujuan negara secara efisien. Jelas sekali konsepnya. Mengerti? Oke. Administrasi negara adalah sebuah istilah yang bersifat generik. Yang mencakup semua bidang kehidupan, sedangkan administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting dalam kehidupan, sehingga negara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal yang berkaitan dengan publik, yang meliputi kebijakan publiknya seperti apa, tujuan negaranya seperti apa, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Semua itu bermuara pada fungsi untuk memberikan pelayanan publik. Yang pertama, ada yang bisa kasih gambaran seperti apa itu legislatif, yudikatif, dan eksekutif? Ingin bisa? Ingin? Legislatif yang seperti apa yang kamu tahu? Legislatif merupakan salah satu badan yang dimana bertujuan untuk membuat undang-undang, diantaranya DPR, DPD maupun DPRD. Kemudian eksekutif di sini merupakan salah satu lembaga negara yang dimana diantaranya yaitu presiden dan wakil presiden. Kemudian yang yudikatif merupakan salah satu lembaga negara yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Judisial. Seperti itu ya. Rias politik atau kebiasaan suruh, ya kan? Legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Jelas? Oke, kita masuk kembali. Poin keduanya, yang pokok pembahasan kedua, objek studi ilmu administrasi. Objeknya, supaya kita tidak terlalu melebar, kita harus batasi. Objeknya itu sampai di mana ranahnya. Yang pertama, objek studi ilmu administrasi yang pertama mencakup seluruh bidang kehidupan, baik bisnis maupun publik, baik swasta maupun negeri. Itu cakupannya. Oke? Terus yang kedua, bidang publik mencakup administrasi negara, termasuk instansi pemerintahannya seperti apa, lembaga legislatifnya seperti apa, badan peradilannya seperti apa, dalam hal ini BUMN-nya seperti apa, dan administrasi lembaga non pemerintahan seperti yayasan, koperasi, rumah sakit yang swasta, dan lain sebagainya. Itu cakupannya ya. Terus masuk di ruang lingkupnya. Ruang lingkup menurut Nicholas Henry dalam Pasolong 2013 halaman 19 dalam bukunya dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas. Selain perkembangan ilmu administrasi publik, itu sendiri juga ada beberapa hal. Yang pertama, organisasi publiknya. Yang kedua, manajemen publiknya seperti apa? Dan yang ketiga, implementasinya seperti apa? Dalam organisasi publiknya, di situ prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi. Pembahasannya. Terus, manajemen publiknya di situ berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen evaluasi dalam hal program atau produktivitasnya, anggaran publiknya, dan manajemen sumber daya manusianya seperti apa. Dan yang poin ketiganya, implementasinya, menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik itu seperti apa, dan implementasinya, privatisasinya seperti apa, administrasinya antara pemerintahan dan etika birokrasi. Inilah ruang lingkup administrasi publik. Mengerti? Oke. Lanjut berikutnya, pembahasan yang berikutnya. Kata negara atau publik dalam rangkaian kata administrasi negara merupakan hal yang sangat jelas bahwa administrasi yang dimaksud bukan hanya mengenai surat menyurat atau catat mencatat yang biasa kita kenal dengan proses administrasi secara sempit, surat menyurat, pengarsipan, ininya dan lain sebagainya. Tetapi di situ administrasi dalam arti sempit yang lebih menekankan pada bagaimana suatu negara yang dijelaskan sebuah pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, menyelesaikan masalah-masalah yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, baik warganya,
dalam hal ini mencapai tujuan-tujuan negara secara efektif, efisien, dan rasional. Inilah makna atau konsep konsensi dalam kata negara atau administrasi publik. Bukan dikenal hanya sebagai pengertian sedikitnya yang tadi saya katakan, surat menyurat, pengarsipan, ininya dan lain sebagainya. Bukan cuma itu, tapi dia di sini berbicara masalah bagaimana tujuan negaranya itu dapat diselesaikan secara efektif, efisien, dan rasional, sehingga masalah-masalah yang muncul itu cepat diselesaikan. Mengerti? Oke, dari pembahasan tersebut di atas kita dapat simpulkan bahwa aspek yang paling penting dalam pembentukan ruang lingkup administrasi publik adalah kepentingan publik atau masyarakatnya seperti apa. Dan yang menjadi pokok dalam pembelajaran ini ada beberapa poin. Yang pertama, kebijakan publiknya, sejelas tadi yang saya jelaskan. Yang kedua, organisasi publiknya. Dan yang ketiga, manajemen publiknya. Dan yang keempat, pelayanan publiknya. Dan yang kelima, etika administrasi publiknya. Itulah inti poin dalam hal ruang lingkup administrasi publik. Ini yang perlu kita perhatikan. Mengerti? Oke. Masuk di berikutnya, pokok pembahasan yang terakhir untuk di pertemuan ini, sejarah perkembangan administrasi publik. Ada sejarahnya. Tidak serta-merta begitu saja, tetapi ada sejarahnya. Administrasi publik terus berkembang dan berevolusi. Terus berkembang dan berevolusi mengikuti irama perkembangan masyarakat. Mengikuti irama perkembangan masyarakat seperti apa? Di mana dinamika dan kebutuhan sebagai tanggung jawab dari sebuah ilmu, maka harus pengetahuan administrasi publik terus berputar, mengikuti tuntutan sekaligus memberikan solusi. Mengikuti tuntutannya seperti apa masyarakat di dalamnya dan memberikan solusi. Solusinya di sini adalah memberikan solusi nyata akan persoalan administrasi publik yang mengatur dan memenuhi kebaikan bersama. Dalam hal ini bonum komun dan bonum publikum. Tadi menurut itu terus, menurut Janet Verdenhart dan Robert 2003 halaman 27 sampai 28 sampai 32, perkembangan paradigma administrasi negara itu dibagi menjadi 3 bagian yang paling besar. Yang pertama biasa disebut dengan OPA. Sudah pernah dengar sebelum istilahnya? OPA atau All Public Administrasi. Sering juga disebut sebagai administrasi publik model klasik. Perkembangan administrasi model klasik ini, khususnya administrasi publik, sebagai sebuah ilmu yang dibedakan menjadi 4 generasi. 4 generasi. Yang pertama, ada pragenerasi atau biasa disebut dengan era Emerlis. Tokohnya ada Plato, Aristoteles, dan Machiavelli. Intinya di sini dalam konsepnya bahwa yang membutuhkan organisasi publik dan administrasi untuk menjalankan sebuah negara. Menjalankan sebuah negara, dalam hal ini pelaksanaan hukumnya harus jelas, ketertibannya dan membangun struktur pertahanannya. Itu. Terus oleh karena itu, Raja Frederick William dalam hal ini mendirikan sekolah pemikiran dalam bidang sosial dan ekonominya, dalam biasa disebut dengan kameralis, untuk memenuhi kebutuhannya akan kelahiran para administrator. Yang berikutnya, generasi yang pertama 1885 sampai 1936. Di situ tokonya Lawrence Bernstein, dalam hal ini pendiri ilmu administrasi. Ada juga Woodrow Wilson, tokoh yang paling berpengaruh terhadap pentingnya perkembangan ilmu administrasi publik. Dan inti Nicholas Henry, paradigma 1, dikotomi politik administrasi. Oke, ada Frederick Wilson, paradigma 1, dalam hal ini birokrasi klasik. Pemikiran dari Bernstein dianggap sebagai sebuah inovasi yang berdasarkan sejumlah pertimbangan. Yang pertama, Bernstein memandang bahwa ilmu administrasi publik merupakan suatu ilmu yang terintegrasi dan tempat meluburnya dari sejumlah disiplin ilmu seperti sosiologi, ilmu politik, hukum, administrasi, dan keuangan publik. Jelas ini kan? Jelas ya? Terus yang kedua, administrasi publik menurut Bernstein yang merupakan interaksi antara teori dan praktek, di mana teori membentuk dasar dari praktek administrasi publik. Jelas itu. Terus yang ketiga poinnya, Bernstein menganggap bahwa ilmu administrasi publik harus berusaha keras untuk mengadopsi pendekatan ilmiah. Jelas? Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya keluar? Hah? Sorry, ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya keluar? Jelas semua? Ya, silakan. Ini kan
berbicara masalah tentang labanya, ya kan? Labanya kan di bisnis, labanya, ininya dan lain sebagainya habis swasta. Cakupan administrasi dalam bidang swasta. Terus membedakan juga pelayanannya. Itu yang pertama ya, laba sama pelayanannya kalau di swasta. Di swasta biasanya cakupan administrasinya lebih mengedepankan ada uang baru dilayani, ya kan? Karena tidak di ini sama negara, tidak ditanggung. Contohnya rumah sakit swasta, ya kan? Dia tidak ditanggung BPJS ini dan lain sebagainya, ataupun beberapa hal yang terkait kerjasama. Sedangkan kalau di negara biasanya pelayanan primanya itu lebih ditanggungkan kepada negara. Semua pelayanan ini dan lain sebagainya itu ditanggung oleh negara. Itu yang membedakan antara unsur negara sama swasta dalam proses cakupan administrasi, dalam hal proses pelayanannya. Mengerti? Jelas semua? Jelas? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Oke, saya kira cukup. Sebelum saya keluar, saya akan absen dulu satu-satu ya. Oke. Yang pertama Irfan. Terus yang kedua Habibah, Nur Ija, terus Rinayanti, terus Seri. Oke, udah datang orangnya. Eka Dumiana, terus Elsa Tridamayanti, hadir orangnya, absennya. Terus Bayu, oke absen. Terus Ana, hadir. Iin, hadir. Kapuspita, oke hadir. Saya kira cukup untuk absen. Ada yang perlu dipanggil namanya? Siapa namanya? Oke, Risnawati. Sorry, Risnawati. Ada lagi yang perlu dipanggil? Oke, Nur Amalia. Sudah semuanya? Oke. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya ajarkan pada kesempatan ini bisa kalian simpan baik-baik di memorinya. Dan kalau ada yang perlu ditanyakan nanti pertemuan selanjutnya baru kita bahas lagi. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.